Halo semuanya, kali ini aku dan temen-temenku bakal ngejelasin sejarah Kerajaan Banten. Yang pertama, latar belakang Kerajaan Banten. Tahun berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1526. Kerajaan ini merupakan bagian dari ekspansi Kesultanan Demak dalam menyebarkan Islam dan memperluas kekuasaannya di Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Banten adalah Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah, seorang ulama dan tokoh penyebar Islam di Jawa. Namun, setelahnya beliau lebih fokus di Cirebon. Kekuasaan Banten diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, yang kemudian menjadi sultan pertama di Kerajaan Banten. Yang kedua, ada letak Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Indonesia, khususnya di sekitar Kota Serang dan pesisir barat Pulau Jawa. Kerajaan ini berkembang pada abad ke-16 dan merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Nusantara, terutama dalam perdagangan rempah-rempahnya. Ketiga, ada nama raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten. Berikut beberapa raja yang berjasa dalam perkembangan Kesultanan Banten. Pertama, Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kerajaan Banten yang membangun benteng Istana Surosowan, alun-alun, pasar, dan Masjid Agung. Dua, Sultan Maulana Yusuf, raja yang berhasil mengembangkan perdagangan dan pertanian serta menyebarkan agama Islam. Tiga, Sultan Maulana Muhammad, raja yang menyerang Palembang dan menjadikan Banten sebagai batu loncatan untuk menguasai Selat Malaka. Empat, Sultan Ageng Tirtayasa, raja yang mengembangkan kerajaan hingga mencakup hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda, dan Lampung. Ia juga menentang pendudukan VOC di Indonesia. Yang keempat, ada masa kejayaan Kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1692, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Serta Kerajaan Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang kelima, ada peristiwa penting yang dilakukan oleh Kerajaan Banten. Kejadian penting dari Kerajaan Banten yaitu Perang Banten dan Mataram, akhir abad 16 hingga pertengahan abad 17. Latar belakangnya yaitu Kesultanan Mataram yang sedang berada dalam masa ekspansi di bawah kepemimpinan Sultan Agung, berusaha memperluas wilayahnya ke barat guna menguasai jalur perdagangan dan sumber daya. Wilayah Banten yang strategis sebagai pelabuhan perdagangan menjadi sasaran penting dalam ambisi tersebut. Jalannya konflik yaitu selama beberapa dekade, Mataram melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Banten, baik melalui serangan darat maupun operasi maritim. Meskipun Sultan Agung memiliki pasukan yang besar dan taktik militer yang agresif, Banten mampu mempertahankan kemerdekaannya. Keberhasilan Banten tidak lepas dari kekuatan armada lautnya dan kemampuannya menjalin aliansi dagang dengan kekuatan lain. Salah satu dampak dari konflik ini tidak hanya menjadi pertarungan militer semata, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan politik di daerah Jawa Barat. Banten menjadi pusat perdagangan maritim pada abad ke-16 hingga abad 17. Latar belakangnya yaitu setelah menguasai wilayah Banten, Maulana Hasanuddin atau putra Sunan Gunung Jati mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Keenam, ada faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Banten. Penyebab keruntuhan Kerajaan Banten diantaranya: pertama, perebutan kekuasaan, perselisihan antara keturunan sultan. Dua, konflik internal, perselisihan antara bangsawan, ulama, dan pedagang. Tiga, campur tangan Belanda. VOC memanfaatkan perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji untuk mengadu domba dan membujuk Sultan Haji untuk melawan ayahnya. Empat, penghapusan kerajaan. Gubernur Jenderal Dendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan pusat kerajaan, namun ditolak. Akibatnya, Dendels menurunkan pasukan untuk menyerang Istana Surosowan. Dan yang terakhir, ada bukti peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten, dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin dan menjadi salah satu ikon sejarah Islam di Banten.
Yang kedua ada Keraton Surawosan, istana kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Kini tinggal reruntuhannya. Yang ketiga ada Keraton Kaidon, yaitu bekas tempat tinggal Ibu Sultan Saifuddin, yang kini hanya tersisa sebagian bangunannya. Yang keempat ada Wihara Avalokitesvara, yaitu tempat ibadah umat Buddha yang mencerminkan toleransi beragama pada masa kerajaan Banten. Dan yang terakhir ada meriam Kiamok, meriam besar yang digunakan untuk pertahanan kerajaan.